Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fajar Arya Ramadan akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertema perencanaan kerangka karangan. Dan kelompok saya yang terdiri dari Iqbal Rangga Putra, Soleh Roti Putra, Vicky Febrian, Fakhri Yusuf Imtinan, Muhammad Hasbi Asidiki akan Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan yang belum final disebut outline, sementara kerangka karangan yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas, susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama, dan juga didefinisikan sebagai satu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-subtopik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-subtopik yang lebih terperinci. Yang kedua, fungsi kerangka karangan. Pertama, untuk memudahkan pengendalian variabel, untuk memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Untuk mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah tujuan, dan kalimat tesis. Untuk memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh, untuk mencegah ketidaklengkapan bahasan, dan untuk mencegah pengulangan pembahasan ide. Yang ketiga, manfaat kerangka karangan. Mengapa metode ini sangat dianjurkan kepada para penulis, terutama kepada mereka yang baru memulai menulis? Karena metode ini akan membantu setiap penulis untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Dapat dikatakan bahwa outline atau kerangka karangan dapat membantu penulis dalam hal-hal berikut. Yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Ya, perkenalkan, nama saya Iqbal Rangga Putra. Di sini saya melanjutkan presentasi yang telah dibahas oleh rekan saya tadi. Kriteria kerangka karangan ini biasanya menggunakan bentuk kerangka standar, menggunakan inden atau liur secara konsisten, dan tidak mengkombinasikan bentuk-bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka karangan. Menggunakan penomoran secara konsisten, seperti angka desimal, angka Romawi, kombinasi angka Romawi, huruf, dan angka Arab. Setiap judul bab diberi nomor secara konsisten, setiap subbab diberi nomor secara konsisten, setiap unsur bab-bab diberi nomor secara konsisten, setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten, dan penomoran tidak melebihi 4 angka digit. Kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Sebelum Anda mau melangkah, pertama kali dipikirkan Anda mau kemana. Kita berjalan. Lalu bila menulis, apa yang akan kita tulis? Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Untuk menyusun kerangka karangan, langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Kalau tema cakupannya lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkat, sedangkan judul lebih pada penjelasan awal, seperti penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. Tema sangat terpengaruh terhadap wawasan penulis. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, semakin banyak aktivitas menulis akan memperlancar penulis memperoleh tema. Namun, bagi pemula, perlu memperhatikan beberapa hal penting agar tema yang diangkat mudah dikembangkan diantaranya. Yang pertama, jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan. Dan untuk yang ketiga, pilih tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Judul. Ada 2 cara pembatasan topik judul karangan.
Masalah apa, mengapa, bagaimana, gimana, dan kapan. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Rodi. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya. Sebagai tambahan, judul tidak harus sama dengan sebuah topik. Jika topik sekaligus menjadi sebuah judul, biasanya karangan akan bersifat umum dan ruang lingkupnya sangatlah luas. Judul dibuat setelah selesai menggarap sebuah tema, sehingga bisa terjamin bahwa judul itu cocok dengan tema tersebut. Sebuah judul yang baik akan merangsang perhatian pembaca dan akan cocok dengan tema tersebut. Judul hanya menyebutkan ciri-ciri yang utama atau yang terpenting dari karya itu, sehingga pembaca sudah dapat membayangkan apa yang akan diuraikan dalam karya itu. Ada judul yang mengungkapkan maksud dari pengarang, misalnya dalam sebuah laporan eksposisi. Contohnya suatu penelitian tentang korelasi antara kejahatan anak-anak dan tempat kediaman yang tidak memadai. Syarat judul yang baik. Yang pertama, harus relevan. Artinya, judul harus mempunyai pertalian dengan temanya, harus saling menghubungkan dengan tema atau dengan beberapa bagian yang penting dari tema tersebut. Yang kedua, judul harus menimbulkan keingintahuan seorang pembaca terhadap isi buku yang kita karang. Jadi kita harus membuat si pembaca penasaran tentang apa yang kita buat di dalam judul tersebut, sehingga menarik perhatian si pembaca. Yang ketiga adalah judul harus singkat. Tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau prosa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Bila harus membuat judul yang panjang, ciptakanlah judul utama yang singkat dengan judul tambahan yang panjang. Begitu solusinya. Yang keempat, tidak provokatif. Yang kelima, judul karangan sedapat-dapatnya adalah singkat dan padat, menarik perhatian seorang pembaca, dan menggambarkan garis besar atau inti daripada pembahasan yang akan kita bahas di dalam suatu karangan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. 2. Mengumpulkan bahan. Setelah punya tujuan dan sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan. Perlu ada dasar, bekal dalam melanjutkan penulisan, ide, dan inovasi. Perlu diperhatikan agar menjadi bahan tersebut muncul. Untuk membiasakan, kumpulkanlah clipping-clipping masalah tertentu, biasanya yang menarik penulis, dalam berbagai bidang dengan rapi. Hal ini perlu dibiasakan calon penulis agar ketika dibutuhkan dalam tulisan, penulis dapat membuka kembali clipping yang tersimpan sesuai bidangnya. Banyak cara mengumpulkannya. Masing-masing penulis mempunyai cara sesuai juga dengan tujuan tulisannya. 3. Menyeleksi bahasa. Setelah ada bekal dan mulai berjalan, tetapi bekal mana yang akan dibawa? Agar tidak terlalu biasa dan abstrak, perlu dipilih
bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Berikut ini petunjuk-petunjuknya. Pertama, catat hal penting semampunya. Kedua, jadikan membaca sebagai kebutuhan. Dan yang terakhir, ketiga, banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Empat, membuat kerangka. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahapan yang sempurna. 5. Mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan karangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Terbukti pula kekuatan bahan materi yang kita kumpulkan dalam menyediakan wawasan untuk mengembangkan karangan. Pengembangan karangan jangan sampai menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangannya harus sistematis dan terarah. Alur pengembangan juga harus disusun secara teliti dan cermat. Semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, semakin berbobot pula tulisan yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Suntinan. Saya NPM 132020100944. Di sini saya akan melanjutkan tentang tahapan untuk menyusun kerangka karangan, yaitu poin-poinnya antara lain: 1. Mencatat gagasan. Alat yang mudah digunakan adalah pokok pikiran, diagram yang menjelaskan gagasan-gagasan yang timbul. 2. Mengatur urutan gagasan. 3. Memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. Jadi di sini kita harus mengatur lagi bab dan subbab masing-masing. Yang terakhir yaitu membuat karangan yang terperinci dan lengkap. Selanjutnya, syarat kerangka karangan yang baik. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Pilihlah topik yang merupakan hal yang khas, kemudian tentukan tujuan yang jelas, lalu buatlah tesis atau pengungkapan maksud. Yang kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Bila satu unit terdapat lebih dari satu gagasan, maka unit tersebut harus dirinci. Jadi kalau misalkan ada satu unit, kemudian terdapat unit lain, kita harus memperinci unit tersebut. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis sehingga rangkaian ide atau pikiran itu tergambar jelas. Yang terakhir yaitu harus menggunakan simbol yang konsisten. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk kebiasaan teratur dan sistematis yang memudahkan kita dalam mengembangkan karangan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Asidiki akan melanjutkan presentasi dari saudara Fahri Yusuf Intina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama adalah jenis-jenis kerangka karangan berdasarkan perinciannya, dan poin yang kedua adalah contoh bentuk kerangka karangan. Untuk poin yang pertama, kerangka karangan itu dibagi menjadi dua berdasarkan perinciannya, yaitu kerangka karangan formal dan kerangka karangan non formal. Untuk yang pertama, saya akan membahas kerangka karangan formal. Kerangka karangan formal bisa dilihat di sini. Biasanya timbul dari pertimbangan penulis bahwa topik yang akan dikerjakan itu sangat kompleks sifatnya.
Atau bisa juga topik yang akan disampaikan adalah sebuah topik yang sangat sederhana, tetapi si penulisnya ini tidak bermaksud untuk segera mengerjakannya. Proses perencanaan sebuah kerangka karangan formal mengikuti sebuah prosedur, bahwa tesisnya dirumuskan dengan cermat dan tepat. Kemudian dipecah-pecah menjadi subbagian bawahan yang akan dikembangkan untuk menjelaskan gagasan sentralnya. Tiap subbagian ini dapat diperinci lebih lanjut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sejauh mana keperluan untuk menguraikan persoalan itu sejelas-jelasnya. Nah, dengan adanya perincian yang sekian banyak ini, sebuah kerangka karangan formal biasanya dapat mencapai 5 atau 6 tingkat perincian, yang mana suatu tesis yang diperinci atas minimal 3 tingkat perincian sudah dapat disebut sebagai kerangka formal. Lalu untuk kerangka karangan non formal, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai kerangka karangan sementara ya, adalah sebuah alat bantu untuk penulis untuk membantu suatu tulisan yang terarah, sekaligus menjadi dasar untuk penelitian yang digunakan untuk mengadakan perombakan yang dianggap perlu. Karena kerangka karangan ini sifatnya hanya sementara, maka tidak perlu disusun secara terperinci. Tapi karena dia juga merupakan sebuah kerangka karangan ya, maka dia juga harus memungkinkan si pengarang atau penulisnya untuk menggarap persoalannya secara dinamis, sehingga harus diberikan perhatian penuh pada penyusunan kalimat, alinea atau bagian-bagian lainnya, agar tidak perlu mempersoalkan lagi bagaimana susunan karangan dan susunan bagian-bagian setelahnya. Kerangka karangan non formal juga biasanya terdiri dari tesis dan pokok-pokok utama. Paling tinggi memiliki 2 tingkat perincian. Alasan untuk menggarap sebuah kerangka karangan sementara dapat berupa memang karena topik yang tidak kompleks, atau karena penulis ingin segera menggarap karangan itu. Nah, untuk contoh kerangka karangan bisa dilihat di sini. Untuk yang sebelah kiri adalah contoh struktur kerangka karangan, dan yang sebelah kanan adalah contoh kerangka karangan yang mana mengambil topik kegiatan mahasiswa Fakultas X selama periode tahun 1987 sampai 1989. Bisa dilihat sesuai contoh di sini ya. Sebuah kerangka karangan akan ditulis dan dirincikan sesuai keperluan si pengarang atau penulisnya, yang mana rincian ini akan bisa membantu untuk mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan. Lalu, ini juga bisa mencegah terjadinya pengulangan pembahasan ide. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait perancangan kerangka karangan. Apabila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan menghubungi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.